Teori air segelas ini di tahun-tahun yang mula-mula sangat laku di kalangan pemuda-pemuda di Rusia. Madame Kollontai menjadi salah satu seorang penganjurnya. Siapa merasa dahaga seksual, ia mengambil air yang segelas itu. Habis minum, sudahlah pula. Beberapa tahun lamanya teori air segelas ini laku, tetapi kemudian kodrat alam bicara. Kodrat alam tidak puas dengan segelas air saja. Kodrat alam minta pula minuman jiwa. Kodrat alam minta cinta yang lebih memuaskan cinta yang lebih suci. Lenin sendiri gasak teori air segelas ini habis-habisan. Dari semulanya ia muncul. Dan sekarang orang di sana telah meninggalkan sama sekali teori itu. Orang telah mendapat pengalaman bahwa alam tak dapat didurhakai oleh suatu teori. Semua ahli-ahli filsafat dan ahli biologi seia sekata bahwa tali sekse itu adalah salah satu faktor terpenting, salah satu motor yang terpenting dari kehidupan manusia. Di sampingnya nafsu makan dan minum. Ia adalah motor yang kuat. Di samping nafsu makan dan minum, ia menentukan peri kehidupan manusia. Malahan ahli filsafat Schopenhauer ada berkata, syahwat adalah penjelmaan yang paling keras daripada kemauan akan hidup. Keinsafan kemauan akan hidup ini memusat kepada fiil membuat turunan. Begitulah ia berkata. Kalau tali sekse diputuskan buat beberapa tahun saja, maka manusia umumnya menjadi abnormal. Lihat keadaan di dalam penjara. Baik penjara buat laki-laki maupun penjara buat orang perempuan. 2 kali saya pernah meringkuk agak lama dalam penjara, dan tiap-tiap kali yang paling mendirikan bulu saya ialah keabnormalan manusia-manusia di dalam penjara itu. Percakapan menjadi abnormal, tingkah laku menjadi abnormal. Sering saya melihat orang-orang di dalam penjara yang seperti seperempat gila. Laki-laki mencari kepuasan kepada laki-laki, dan direksi terpaksa memberi hukuman yang berat-berat. Pembaca barangkali tersenyum akan pandangan saya yang mentah ini, dan barangkali malahan menyesali kementahannya. Pembaca barangkali mengemukakan nama orang-orang besar, nama Nabi Isa, nama Gandhi, nama Manzini yang menjadi besar, antara lain-lain karena tidak mempunyai istri atau tidak mencampuri istri. Beberapa nama. Apakah artinya beberapa nama itu jika dibandingkan dengan ratusan juta manusia biasa di muka bumi ini, yang semuanya hidup menurut kodrat alam? Kita di sini membicarakan kodrat alam. Kita tidak membawa-bawa moral. Alam tidak mengenal moral. Begitulah Luther berkata. Beliau berkata lagi, siapa hendak menghalangi perlaki istrian dan tidak mau memberikan haknya kepadanya sebagai yang dikehendaki dan dimustikan oleh alam, ia sama saja dengan menghendaki yang alam jangan alam, yang api jangan menyala, yang air jangan basah, yang manusia jangan makan, jangan minum, jangan tidur. Tali sekse itu memang bukan perkara moral. Tali sekse itu tidak moral, ia tidak pula immoral. Tali sekse itu adalah menurut kodrat, sebagai lapar adalah menurut kodrat, dan sebagai dahaga adalah menurut kodrat pula. Apakah maksud saya tentang tali sekse ini? Pembaca, nyatalah, baik laki-laki maupun perempuan tak dapat normal, tak dapat hidup sebagai manusia normal kalau tidak ada tali sekse ini. Tetapi bagaimanakah pergaulan hidup di zaman sekarang? Masyarakat sekarang di dalam hal ini pun kita belum membicarakan hal lain-lain. Tidak adil kepada perempuan. Perempuan di dalam hal ini pun suatu makhluk yang tertindas. Perempuan bukan saja makhluk yang tertindas kemasyarakatannya, tetapi juga makhluk yang tertindas keseksiannya. Masyarakat kapitalis zaman sekarang adalah masyarakat yang membuat pernikahan suatu hal yang sukar, seringkali pula suatu hal yang tak mungkin. Pencarian nafkah atau struggle for life di dalam masyarakat sekarang adalah begitu berat, sehingga banyak pemuda karena kekurangan nafkah tak berani kawin,
dan tak dapat kawin. Perkawinan hanyalah menjadi privilege-nya, tak lebihnya pemuda-pemuda yang ada kemampuan rezeki saja. Siapa yang belum cukup nafkah, ia mesti tunggu sampai ada sedikit nafkah. Sampai umur 30, kadang-kadang sampai umur 40 tahun. Pada waktu keseksian sedang sekeras-kerasnya, pada waktu keseksian itu menyala-nyala, berkobar-kobar sampai ke puncak-puncaknya jiwa, maka perkawinan buat sebagian dari kemanusiaan adalah suatu kesukaran, suatu hal yang tak mungkin. Tetapi api yang menyala-nyala di dalam jiwa laki-laki dapat mencari jalan keluar, melewati satu pintu belakang yang hina, menuju kepada perzinaan dengan sundal dan perbuatan-perbuatan lain yang keji-keji. Dunia biasanya tidak akan menunjuk laki-laki yang demikian itu dengan jari telunjuk dan berkata, "Cih, engkau telah berbuat dosa yang amat besar." Dunia akan anggap hal itu sebagai satu hal biasa yang boleh juga diampuni. Tetapi bagi perempuan, pintu belakang itu tidak ada. Atau lebih benar, tidak dapat dibuka dengan tak, alhamdulillah, bertabrakan dengan moral, dengan tak berhantaman dengan kesusilaan, dengan tak meninggalkan cap kehinaan di atas dahi perempuan itu buat selama-lamanya. Jari tunjuk masyarakat hanya menuding kepada perempuan saja, tidak menunjuk kepada laki-laki, tidak menunjuk kepada kedua pihak secara adil. Keseksian laki-laki setiap waktu dapat merebut haknya dengan leluasa. Kendati masyarakat tak memudahkan perkawinan, tetapi keseksian perempuan terpaksa tertutup dan membakar dan menghanguskan kalbu. Perempuan banyak yang menjadi terpelanting lisan oleh karenanya. Banyak yang menjadi putus asa oleh karenanya. Bunuh diri kadang-kadang menjadi ujung-ujungnya. Statistik Eropa menunjukkan bahwa di kalangan kaum pemuda antara umur 15 tahun dan 30 tahun, yakni waktu keseksian sedang sehebat-hebatnya mengamuk di kalbu manusia, lebih banyak perempuan yang bunuh diri daripada kaum laki-laki. Jikalau diambil prosen dari semua pembunuhan diri, maka buat 4 negeri di Eropa pada permulaan abad ke-20, statistik ini adalah begini. Di Jerman, antara 15 sampai 20 tahun, 5,3% laki-laki, 10,7% perempuan. Umur 21 sampai 30 tahun, laki-laki 16%, perempuan 20,2%. Demenarken, umur 15 sampai 20 tahun, laki-laki 4,6%, perempuan 8,3%. Umur 21 sampai 30 tahun, laki-laki 12,4%, perempuan 14,8%. Di Swiss, umur 15 sampai 20 tahun, laki-laki 3,3%, perempuan 6,7%. Umur 21 sampai 30 tahun, laki-laki 16,1%, perempuan 21%. Di Prancis, umur 15 sampai 20 tahun, laki-laki 3,5%, perempuan 8,2%. Umur 21 sampai 30 tahun, laki-laki 10,9%, perempuan 14%.